Baik, hari ini adalah hari yang spesial anugerah Tuhan karena kita kedatangan hamba Tuhan, yaitu Ibu Feni yang hari ini hadir bersama dengan keluarga dalam rangka liburan. Tapi kita semua percaya bahwa ada anugerah Tuhan, ada pesan Tuhan yang khusus untuk setiap kita, karena hamba Tuhan ini adalah seorang yang sungguh mengasihi Tuhan. Beliau adalah gembala cool di Bethany Church Singapura dan juga pendoa syafaat, dan saya percaya bahwa hari ini pengurapan Tuhan akan memerdekakan kita semua. Mari kita sambut Ibu Feni dengan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara semua. Saya lagi liburan ke Korea, ke Seoul ini, dan diminta untuk bagikan firman. Sebelumnya saya berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa. Karena Bapa dalam nama Yesus, urapi hambamu, urapi mulut bibir hambamu, biarlah setiap firman yang hambamu sampaikan adalah isi hatimu sendiri bagi umatmu di tempat ini. Berkaryalah Allah Roh Kudus di tempat ini, lawat jamah setiap umatmu. Biarlah setiap taburan firmanmu ini boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah ya Bapa. Semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Hari ini coba kita membuka di Mazmur 113 ya. Kita belajar untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita semuanya juga nggak ada apa-apanya. Karena itu hidup kita itu perlu ada Tuhan, perlu Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus waktu naik ke surga menjanjikan Roh Kudusnya buat setiap kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita itu adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita baca di Mazmur 113 ya, dari 1 sampai 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi, yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, yang mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Nah, kita membahas firman ini dulu di Mazmur 113, di mana kita melihat bahwa Tuhan meminta kita untuk selalu memuji. Hai hamba-hamba Tuhan, kita semua ini adalah hamba-hambanya Tuhan kan. Jadi Tuhan meminta kita untuk selalu memuji-muji Tuhan, memuji namanya gitu, untuk memasyurkan namanya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, nama Tuhan itu ada dalam kita. Karena kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dimana bait Allah, maka itu nama Tuhan ada di dalam kita. Dan kemanapun kita pergi, Tuhan, nama Tuhan kita bawa kemana-mana gitu. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah dalam kebenaran Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Kalau kita sekarang lagi di Singapura ini, pembacaan firman Tuhan sedang digiatkan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan. Karena kalau kita ingat akan janji-janji Tuhan, maka itu kita berdoa juga sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan akan janji-janjinya, tapi Dia akan menggenapi setiap janji-janjinya. Ya, yang penting kita selalu harus, yang tadi seperti Paniko bilang, selalu hidup intim dengan Dia. Dengan keintiman Dia, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, pengertian, dan pengetahuan dari Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita suka kadang-kadang memakai kekuatan kita sendiri. Tetapi kita hidup, kalau kita mau hidup, jadi nggak terlalu capek, nggak terlalu putus asa gitu ya. Jadi kita harus minta dari Tuhan hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan, membuat kita hidup tuh
sepertinya tuh enak aja gitu loh. Karena gini, setiap manusia hidup pasti ada masalah, bukan nggak ada masalah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, walaupun hidup di dalam masalah, tetapi kita bersuka cita karena kita tahu Tuhan kita adalah sumber pengharapan hidup kita. Amin. Ya. Jadi seperti tadi dibilang, kita harus memuji Tuhan, kita harus memasyurkan nama Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya nama Tuhan kita puji-puji gitu ya. Nah, seperti di ayat 4 ya, kita lihat ya. Di situ dibilang, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tuhan itu maha luar biasa, maha tinggi. Dia mengatasi segala bangsa, mengatasi segala bangsa. Namanya bangsa itu kan orangnya banyak gitu kan ya. Seperti katanya di Korea ini ada 50 juta orang gitu kan. Seperti di Indonesia ada 250 juta gitu kan. Jadi kalau Tuhan bisa mengatasi bangsa, apalagi mengatasi keluarga kita, pasti juga bisa dong ya. Karena keluarga kita mungkin paling banyak juga 12 lah, apalagi untuk zaman ini paling banyak juga 5 ya. Papa, mama, anak 3 gitu kan. Nah, jadi kalau Tuhan sanggup mengatasi segala bangsa, Dia pasti juga sanggup mengatasi keluarga kita. Apalagi pribadi kita ya. Mungkin yang masih banyak yang single, jadi gak usah takut ya. Karena Tuhan tuh sanggup mengatasi kehidupan kita gitu ya. Jadi tuh Tuhan adalah Tuhan yang mengatasi segala bangsa. Kita ingat kalau Dia mengatasi segala bangsa, berarti Dia juga bisa mengatasi keluarga kita. Dia juga bisa mengatasi pribadi kita. Bagi yang berumah tangga, yang penting kita harus hidup dalam ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Kalau kita suka baca Alkitab kan ada ditulis bahwa istri harus dipandang terhadap suami, suami harus mengasihi istri gitu kan. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan, maka masalah yang kita hadapin pun memang ada, tetapi tidak seberat yang kalau kita pikul sendiri. Kalau bersama Tuhan kan Tuhan akan memberikan hikmat untuk bukakan jalan untuk hal-hal itu. Amin. Ya, jadi itu kita lihat lagi di ayat 5 dan 6 ya, dimana siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia untuk supaya kita bisa berhubungan langsung dengan Bapa kita, supaya Dia menjadi perantara kita untuk kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan gitu. Dengan keperluan-keperluan kita, dengan segala apa yang kita rasa nggak enak, kita bisa berdoa langsung sama Tuhan. Nah, itulah Tuhan Yesus kita yang adalah Tuhan, tapi Dia mau merendahkan diri untuk datang ke dunia untuk menjadi perantara kita ya. Nah, terus begitu di ayat 7 dan 8 ya. Di sini tulis, Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan Dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya gitu. Jadi kalau kita bersama Tuhan ya, jadi memang kadang-kadang kalau dunia menganggap kita seperti bodoh ataupun tidak dianggap, kita lihat di itu ya. Jadi 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31 kita baca di sana ya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31 ya. Kita baca sama-sama yang 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah yang bermegah di dalam Tuhan. Jadi kita tuh di sini dimaksudkan dibilang bahwa mungkin keadaan sekarang ini kita lagi nggak enak, ya mungkin dianggap kerek lah orang ataupun dianggap nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Tapi Tuhan sanggup untuk mengangkat kita yang sepertinya dan apa yang dianggap bodoh oleh dunia. Tuhan sanggup untuk mengangkat kita. Nah, jadi maksudnya saya umurnya udah banyak gitu ya. Jadi waktu selama saya 20 tahun ikut Tuhan. Jadi kita pun mengalami hal-hal yang mungkin orang anggap nggak ada apa-apanya, taunya mungkin dipandang juga sayang deh matanya untuk memandang orang seperti ini gitu misalnya. Tetapi Tuhan sanggup nih. Nah, makanya kan dibilang sini,
untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Jadi Tuhan tuh sanggup, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup mengangkat orang dari yang bawah sampai ke atas. Itu Tuhan tuh sanggup gitu. Tetapi maka itu hiduplah dalam peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan gitu loh. Ya, maka itu kita harus banyak baca firman Tuhan supaya kita mengerti akan peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Gitu ya. Nah, di ayat 9 ini bilang begini. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Namanya mandul kan berarti nggak punya anak kan. Tetapi di sini Tuhan bilang, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Penuh sukacita, haleluya. Jadi berarti orang mandul pun di dalam Tuhan, dia pun bisa melahirkan. Nah, kita melihat seperti Abraham dan Sarah gitu kan. Sarah dalam umur yang tua gitu, tapi Tuhan menjanjikan anak gitu kan. Nah, jadi bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Amen. Jadi bagi kita tuh, maksudnya mereka ini ya, yang mungkin yang dalam perantauan, Sul kan berarti kan bukan di bangsa kita, tapi di perantauan. Dan aku juga dulu pernah hidup di perantauan selama 3 tahun. Tetapi namanya orang hidup dalam perantauan, yang kita mau cari mau siapa? Paling Tuhan yang satu-satunya yang mau diketemuin oleh kita. Karena Tuhan adalah Tuhan, pada saat kita mencari Dia akan menemukan kita. Ya kan? Kalau kita cari teman-teman mungkin ya, cari teman-teman antara yang sibuk, mungkin yang belajar, yang bekerja ya. Apalagi kita nggak ada apa-apanya punya, jadi buang-buang waktu aja lah gini-gini. Nah, saat-saat seperti itu justru adalah Tuhan mau kita tuh mencari Dia, dan kita akan mengalami Dia, dan kita akan mengenal Dia bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang sungguh sangat peduli akan kita. Amin. Gitu. Jadi walaupun kita hidup di perantauan, kita tahu ada Tuhan yang selalu memandang kita. Nah, seperti yang tadi lakukan, dunia tidak bisa memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Jadi kasih Tuhan itu ya sangat-sangat luar biasa. Ya itu ya tidak, dunia mungkin tidak mengenal Tuhan, tapi kan kita anak-anak Tuhan dan kita mengenal Dia, dan kita mengenal kasih-Nya, kita mengenal penebusan-Nya gitu. Bahwa Dia itu adalah Tuhan yang peduli akan kita, ya. Jadi setiap kita yang ada di Seoul ya, mungkin sekarang yang dalam keadaan oke, sukacita ya nggak masalah. Tapi mungkin yang di dalam kesesakan, Tuhan adalah sumber pengharapan hidup kita. Jadi kita tidak usah khawatir dalam segala hal apa-apa. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Sekarang kita baca di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini kita baca ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mendapatkan harapannya kepada Tuhan, dan tidak mengalami yang bersih, yang tidak hijau, yang tidak khawatir dalam kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di sini ayat ini di mana dibilang kalau orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kan kita tahu kok pohon kan selalu kepengen air gitu kan, untuk supaya ada kehidupan. Nah, jadi itu kalau kita mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi kita tuh nggak pernah kelaparan, nggak pernah kehausan, karena kita ada bersama Tuhan gitu ya. Nah, air di sini berkata tentang Roh Kudus. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus ya, kalau saya ini pernah tinggal di Amerika selama 3 tahun, dan waktu itu juga dalam ujian-ujian, dalam proses sama Tuhan. Ya, jadi saya mengerti kalau orang hidup dalam proses. Ya, kalau kita hidup dalam proses, namanya kadang-kadang gini, kita setiap hari mau makan pun kita pikir-pikir gitu ya. Aduh, maksudnya uangnya pas-pasan begitu ya, kita mikir-mikir kan pasti kan. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita penuh Roh Kudus. Jadi kalau ada firman Tuhan kan bilang, makananku bukan hanya roti aja kan, tapi firman Tuhan yang memberikan kita hidup gitu loh. Nah, jadi karena firman Tuhan gitu ya, jadi kadang kita bisa pakai waktu kita, karena uangnya pas-pasan kan kita bisa berbuat puasa. Nah, dalam puasa kita mencari Tuhan lebih luar biasa. Ya, Tuhan ya, kita hubungan sama Tuhan itu lebih cepat gitu loh, karena dalam puasa. Makanya itu di firman Tuhan kan bilang,
kadang-kadang ada hal-hal yang dengan doa dan puasa terus langsung terobos gitu kan. Nah, jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu kita seperti pohon yang ditanam di aliran air ya, yang merambatkan akar-akar keterlibatan air. Jadi waktu panas terik pun kita tidak mengalami panas banget gitu kan ya. Dan daunnya juga tetap hijau, kita nggak usah khawatir dengan tahun kering ya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan punya orang, adalah orang tuh yang mempunyai kekuatan, karena Yesus itu adalah sumber pengharapan hidup kita. Jadi itu kita nggak pernah khawatir lagi. Bukan kita tuh memang harus melatih diri untuk tidak khawatir, karena kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber segalanya bagi kita. Kalau sebagai manusia kita pasti banyak khawatir ya, pasti ya. Tetapi karena firman Tuhan membuat kita tuh khawatir kita terus berkurang gitu loh. Nah waktu saya nih waktu mengalami proses, jadi saya suka baca firman Tuhan. Jadi saya bilang kalau misalnya lagi gimana, saya bilang ini, oh iya Tuhan, burung-burung di udara aja nggak cari makan, ini kasih makan sama Tuhan gitu kan. Nah kan ada firmannya seperti itu, seperti kayak bunga bakung di ladang, tidak meminta tapi berpakaian indah. Raja Salomo aja yang kayak begitu aja tidak berpakaian seindah bunga bakung di ladang gitu. Nah jadi firman itu yang membuat kita tuh terus terhibur, bergairah gitu dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tuh sungguh sangat luar biasa. Dialah Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kita. Jadi itu kita membuat kita terus bergairah, nggak jadi khawatir gitu ya. Nah, tetapi kalau kita hidup hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, nah kita baca di firman Yeremia 17 ayat 5 dan 6 kita baca ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak gunung di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah anggus di padang gurun, di negeri padang pasir yang tidak berpenghuni. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, nah kita akan seperti ini, seperti bulus di padang belantara, tidak mengalami keadaan yang baik. Nah, karena kekhawatiran itu tidak akan menambah sesuatu yang baik bagi kita. Tetapi pada saat kita mencari Tuhan, kita akan diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan dari Tuhan, membuat kita satu penghiburan dari Tuhan. Nah, itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk selalu menghibur kita, menuntun kita, menasihati kita. Mungkin dalam kesesakan kita kadang-kadang kita bisa marah gitu, bisa kesel, bisa keluar kata-kata yang nggak baik. Tetapi karena kita bersama Roh Kudus yang akan menasihatin kita untuk menuntun jalan-jalan kita gitu ya. Nah, begitulah. Jadi sekarang ini saya jadi mau kesaksian korban itu adalah hidup mengandalkan Tuhan. Jadi saya mau kesaksian tentang hidup saya sendiri. Saya ini punya anak 5 ya. Terus waktu tahun 98 gitu kan keadaan ekonomi di Indonesia kan tidak baik, dimana US dollar tuh sampai 17.000 waktu itu dari yang 2.500-an gitu kan. Nah anak saya itu dari kecil tuh sekolah di Singapura, semuanya kan pakai dolar kan. Terus waktu itu udah mau ke college. Jadi satu persatu harus, karena anak saya ini turun tangga gitu loh. Jadi dari tahun 8, lahirnya nih tahun 80, 81, 82, 83. Jadi turun tangga gitu, dia setiap tahun. Jadi harus kirim kan, mereka dari kecil di Singapura. Nah Singapura ya udah mahal, tetapi ini mau sekolah ke Amerika gitu loh. Mau sekolah ke Amerika kan waktu itu biaya daripada US dollar tuh harganya 17.000 rupiah per $1. Kalau sekarang sih udah 13.000 lagi. Tapi waktu itu tuh baru dari 2.500 tuh melonjak ke 17.000-an gitu ya. Nah waktu itu teman-teman suami saya bilang begini, wah sekarang sekolah anak-anak di luar negeri mahal ya. Kalau kamu punya 5 anak berarti kamu sekarang di sekolah 30 anak katanya. Berarti kan 6 kali lipatnya gitu. 30 anak, apa sanggup sekolah 30 anak gitu kan. Terus saya tuh selalu berdoa cari Tuhan dari pagi sampai malam. Terus juga dengan puji-pujian, memuji Tuhan bahwa Tuhan tuh baik, Dia selalu memelihara hidup kita gitu ya. Jadi tuh selalu kita datang pada Tuhan, puji, penyembahan ya. Nah pada saat kejadian itu, anak saya yang paling besar tuh barusan aja ke Amerika, Jadi ini tahun depan ini yang kedua dong, yang ketiga terus lanjut gitu ya. Padahal keadaan keuangan kita pun nggak mencukupi untuk biaya sekolah mereka gitu loh. Tetapi tuh saya tiap hari cari Tuhan, saya berdoa sama Tuhan ya.
dengan firman-firman Tuhan yang saya baca. Terus ada satu hari saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, anak-anak saya memang melayani Tuhan waktu di Singapura, di youth gitu ya. Terus saya bilang sama Tuhan ini, Tuhan, anak-anak saya kan udah melayani Tuhan gitu ya. Sekarang mau sekolah aja nggak ada uang gitu ya. Jadi itu orang-orang kata apa tuh ya, maksudnya orang yang melayani Tuhan kok miskin gitu, kok kere, mau sekolah aja kagak punya uang gitu kan. Jadi itu setiap hari saya berdoa, saya tuh menyanyi, menyembah Tuhan gitu ya. Terus ada satu hari saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku minta uang dong gitu kan, selama ini aku nggak pernah minta uang gitu ya. Ini aku udah mau ulang tahun nih, aku minta uang ya Tuhan, 500.000 US dollar, aku bilang gitu. Terus aku tiap hari berdoa tuh, selama 7 bulan, aku ingat. Ada satu hari saya waktu di kamar mandi, lagi mandi gitu ya, Tuhan bilang gini, oh aku akan kasih kamu 200.000 US dollar, katanya gitu. Terus aku bilang gini, jadi yang 300.000 lagi nanti ya, susul gitu kan. Nah terus gitu ya, cuma aku udah keluar dari kamar mandi, aku pikir 200.000 US dollar Tuhan kasihnya gimana caranya ya? Entar taruhnya di mana gitu ya, atau turun dari langit kan nggak mungkin ya, atau di tong sampah atau di mana nih. Jadi aku sendiri bingung gitu kan, entar ada di mana itu uangnya gitu ya. Nggak tahunya setelah 7 bulan, setelah saya doa 7 bulan itu, kita tuh dari kecil anak-anak kita tuh ada asuransiin untuk sekolah punya ya, dan kita tuh nggak tahu ada hal-hal seperti itu, kita nggak tahu. Terus nggak taunya orang asuransi yang kita asuransi dia telepon, dia bilang, oh kan memang waktu itu global, di Indonesia kan terjadi hal itu kan global ya. Jadi dari asuransi itu telepon, uang kamu ini bisa diambil nih gitu. Nah terus akhirnya diurus-urus, bener akhirnya 200.000 US dollar datang. Jadi kalau kita secara manusia kita pikir mana mungkin gitu ya. Tetapi Tuhan bisa aja, padahal kita juga nggak tahu kalau ada seperti itu gitu loh. Tetapi orang bisa teleponin kasih tahu bahwa ada hal seperti itu. Nah jadi kita lihat betapa hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya. Jadi kan kita cuma minta 500.000 ya Tuhan gitu kan. Nah kita akhirnya karena punya 200.000, jadi anak-anak saya satu persatu bisa ke Amerika untuk sekolah. Ya, tetapi 200.000 itu ya nggak cukup karena anaknya kan 5 ya, jadi nggak cukup. Tetapi yang sangat luar biasanya, selama anak aku sekolah itu, kalau di Amerika tuh sekolah ya bisa sambil kerja. Ya, bisa sambil kerja. Jadi anak saya kan sekolah college dulu. Jadi waktu sekolah di college itu, akhirnya mereka pun bisa kerja di sekolah, di minimarket atau di laboratorium, itu segala macam. Jadi itu anak saya itu padahal waktu itu mau kerja di minimarket, katanya waiting list itu banyak banget. Anak saya mungkin udah ke nomor 32, jadi kayaknya kemungkinannya kecil banget. Tetapi waktu anak aku coba-coba daftar, malah dia dipanggil, padahal di depan ada 32 orang. Nah, lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Jadi yang 300.000 itu adalah Tuhan itu kasih kerjaan buat anak-anak, sehingga anak-anak saya itu di Amerika sambil sekolah sambil kerja. Nah, jadi semuanya itu dapat kerjaan. Dan nggak bilang susah ya cari kerjaan, enggak, gampang sekali. Nah, aku tahu itu pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi itu selama di Amerika bekerja ya, anak-anakku yang laki perempuan gitu ya. Dan juga jadi atasan-atasan tuh sangat percaya banget sama anak-anak saya gitu ya. Jadi itu ya seperti kalau bisa kerja di lab sampai dikasih kunci untuk kerja semua waktu ya kan mesti hitungin jam. Dipercaya aja mau terus berapa jam, tahu satu hari 8 jam, masuk nggak masuk, tahu terus 8 jam. Tapi kita sebagai anak Tuhan kan kita nggak boleh dong ya, sembarangan khusus gitu. Nah jadi dikasih percaya, sampai kalau misalnya Natal pun ya mau kerja toh lab itu dikasih kuncinya, terserah mau kerja hari Minggu kayak mau apa, terserah dikasih kerja. Terus udah gitu bos saya bilang begini, aku liatin bilang sama anak saya, kebetulan anak saya 2 ada di sana. Saya liatin kamu berdua nih kerja terus nggak pernah libur gitu. Sekarang kamu libur ya tapi saya bayar katanya. Terus jadi dikasih libur 2 hari tapi dibayar gitu. Nah itu kan semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Kalau secara manusia mana mungkin orang nggak kerja dibayar gitu kan. Nah tetapi karena Tuhan, okay? Walaupun nggak kerja tetapi tetap dibayar gitu. Nah jadi terus kita hidup di Amerika, anak saya 5 di sana. Jadi mau nggak mau saya tuh temenin mereka di sana. Karena kan mau irit kan. Jadi tiap hari masak di sana. Padahal aku tuh dulu di Jakarta nggak pernah masak. Tetapi di Amerika ya mau nggak mau karena ya kan kita jadi
ada bagian Tuhan, ada bagian kita dong. Masa kita mau enak-enak tinggal dikirimin duit sama Tuhan aja kan? Enggak, jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita gitu. Nah, jadi kalau kita di Amerika dulu, kalau misalnya anak-anak makan siang, makan di luar, itu bisa $10. Tapi kalau kita masak sendiri, $10 untuk satu keluarga. Karena di sana biaya tenaga kerja kan mahal. Jadi kalau beli jadi gitu mahal. Jadi kalau beli mentah tuh nggak mahal. Belinya di tempat yang cold storage yang besar gitu ya. Kayak Costco gitu kan. Jadi kita tiap hari masak. Nah, jadi selama walaupun keadaan kita dalam kesesakan, waktu itu kita juga ada gereja Betani di Amerika. Dan setiap hari Minggu ada jemaatnya kurang lebih 80 orang. Ya, saya pun bisa masak untuk memberikan mereka makan. Ya. Dan kalau sekarang saya pikirin kembali untuk saya masak seperti dulu itu, kayaknya aku nggak sanggup deh. Karena aku rasa kayak seperti masak sayur asam, apa suka udang goreng gitu ya, bikin rendang apa-apa. Jadi dulu baik murid-murid sekolah di sana ya, murid-murid sekolah gini, kalau ketemu saya sekarang di Jakarta gini, tante rendangnya lagi dong, gitu. Jadi makanya itu Tuhan tuh sangat luar biasa. Jadi saya percaya bahwa setiap kita, kalau kita mencari Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh anak Tuhan, nama Tuhan tuh ada dalam diri kita. Amin. Gitu. Jadi kemanapun kita pergi, Tuhan akan menjadikan kita sebagai saksi Dia yang hidup, ya kan? Karena kita tuh dipakai sebagai saluran Dia kemanapun kita pergi. Nah, jadi kalau kalian ini yang ada di Seoul ya, jadi banyak katanya orang Indonesia ada di Seoul ada 50.000 orang loh. Ya, jadi kita tuh bisa bersaksi kepada jiwa-jiwa terutama orang-orang Indonesia supaya kan gampang ngomongnya gitu kan ya. Nah, untuk membawa mereka, karena waktu anak-anak di Singapura kita bertobat pun di Singapura bukan di Jakarta. Nah, makanya itu justru waktu di daerah perantauan itu Tuhan gampang untuk menarik kita sebagai umat pilihan Dia. Gitu. Ya, jadi kita ya walaupun di dalam perantauan, tapi kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita, membuat kita selalu kuat di dalam Dia. Jadi kemanapun kita pergi, kita tuh tidak takut dan kita tidak khawatir. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi saya rasa kita cukup ya. Jadi biarlah hidup kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga pada saat kita berdoa, kita pakai firman Tuhan, pakai janji-janji Tuhan. Karena Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Ya, itulah Tuhan memberkati. Amin.